Nah, sesungguhnya kemudian ilmu-ilmu yang itu kan mendukung untuk ini semuanya. Tauhid kita harus perlu Al-Qur'an. Harus belajar Al-Qur'an. Ilmu fikih juga mau tidak mau juga harus belajar Al-Qur'an, juga belajar juga sunnah juga. Jadi kalau kesepakatan ulama selalu begitu, akhi. Jadi ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid itu selalu yang pertama, dasarnya akan banyak sekali. Bahkan anak baru lahir juga harus dikenakan Allah langsung kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan diadzani. Berikutnya adalah ilmu tentang bagaimana beribadah. Ya. Nah, untuk dua ilmu ini lahirlah buahnya ilmu tadi itu. Untuk memahamkan umat ini supaya kenal Allah, supaya ibadah dengan benar. Karena nanti kalau bicara tentang syariat itu luas sekali, ya, termasuk mawar, semua itu syariat semua. Itu terkait ibadah semua. Kemudian akhirnya apa? Tidak ada gerak kita kecuali akan terkait sama. Pada akhirnya kan begitu, sama syariat. Dari itu semua lahirlah ilmu banyak sekali untuk memahami itu. Mulai dari ilmu nahwu, bahkan sampai ilmu mawarid, sampai ilmu falak perbintangan. Ilmu falak itu menjadi sangat moncer, astronomi itu setelah Islam. Kenapa? Karena terkait sama bagaimana kita berpuasa dan seterusnya. Yang kedua tadi rijal hadis, ya kan. Ini terkait sama namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Jarh itu adalah menyampaikan kekurangan seseorang. Ta'dil ini menyampaikan kelebihan seseorang. Selama niatnya itu bukan niat untuk jarh, untuk membuka aib, itu tidak masalah. Karena ini seimbang. Karena ini terkait sama hadis Rasulullah SAW. Karena ini terkait dengan yang kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kalau nggak ada sanad, orang akan berbicara seenaknya tentang agama ini. Kalau nggak ada sanad, orang akan bicara seenaknya tentang agama. Semua orang akan mengatakan ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah. Alhamdulillah ada. Siapa yang memulai jarh wa ta'dil ini? Siapa yang memulai memverifikasi ini benar dari Rasul tidak? Yang pertama kali memulai adalah Umar bin Khattab. Ada orang berkata, benar ya? Benar. Enggak. Aku dengar enggak begitu. Ayo. Awal ketika ada bacaan kan, bacaan Quran, bacanya kak beda. Cuman kamu jangan ngarang satu dengar terus loh. Enggak percaya. Dihadapkan ke Rasulullah. Rasul, ini orang usah penggal lahirnya ini. Dia membaca Quran ngawur. Saya belum pernah dengar yang seperti itu. Rasul kemudian mengatakan, coba kamu baca. Baca dengan style yang dengan qiraah yang berbeda dari yang dibaca Umar. Rasul mengatakan, hakadha unsila. Hakadha unsila. Ya seperti ini dibaca Umar. Umar baca. Ya seperti ini juga diturunkan. Awal mulanya dari, kemudian nanti setelah Islam menyebar semakin lagi diperketat. Diperketat lagi, semakin lagi. Sampai kemudian muncullah ilmu yang sangat lengkap ini tentang bagaimana memverifikasi hadis ini benar-benar transmisinya benar dari Rasulullah SAW. Sampai keluar kalimat Imam Ahmad bin Hanbal, kalau nggak ada sanad, orang akan ngomong seenaknya tentang agama Islam. Maka sanad itu sangat penting. Ya kan? Dan sesungguhnya kalau kita bicara tentang kredibilitas, keilmuan, sesungguhnya cara Islam itu yang paling kredibel. Ya mungkin sekarang juga ditiru oleh para profesor-profesor modern. Ya, kalau Islam itu kan, ya kan, di zaman dulu itu orang itu nggak bisa sembarangan kemudian dia bicara di masjid. Di zaman dulu ya, bicara tentang fatwa di masjid tentang apa dan sebagainya, kalau tidak diizinkan oleh
gurunya. Cuma dulu kan begitu. Kalau gurunya udah, oh ini udah khatam, tajwidnya udah khatam, ini khatam semuanya, baru dikasih pembolehan yang dikenal dengan ijazah tadi itu, diperbolehkan. Bahkan nanti sekumpulan ulama, ketika melihat ada ulama yang memang luar biasa, sekumpulan ulama mengakui dia mufti. Imam Syafi'i itu umur 17 tahun sudah jadi mufti di Mekah. 17 tahun. Dasar nggak? Mufti itu udah di atasnya profesor itu. Di atasnya profesor. Profesornya profesor itu zaman itu. Umur 17 tahun. Yang mengakui itu ulama di zamannya. Berkata, tanya pada Imam Syafi'i. 17 tahun. Kita 17 tahun sudah ngapain? Di zaman kita 17 tahun ya kan? Sekarang aja kalau ada misalnya permasalahan ya, saya kan di MUI diminta sebagai komisi seni budaya, bukan komisi fatwa. Tapi kalau ada permasalahan umat, misalnya orang minta fatwa ke MUI, itu MUI harus mengumpulkan komisi fatwa yang isinya para ulama-ulama, masyayikh, profesor fikih, usul fikih kumpul membahas tentang masalah yang dimintakan fatwa. Setelah berembuk, kadang sekali, kadang sampai beberapa kali, nanti akhirnya ketemu fatwa. Itu namanya ijtihad jama'i. Ketemu fatwa. Itu kadang sekali berembuk, kadang sampai sekali dua kali ketemu fatwa. Itu kumpulan para pakar. Imam Syafi'i ditanya langsung sendirian. Hari itu juga. Saat itu dahsyat kan? Itu Imam Syafi'i rahimah. Jadi di konteks ini tidak ada masalah, karena para ulama niatnya itu bukan tapi untuk menjaga agama Allah, agama Islam. Dan para ulama itu menulis apa adanya, tidak dikurangi, tidak ditambahi, menulis apa adanya. Dan yang ditulis pun tahu, dan dia nggak protes, memang dia tahu. Pernah lupa orang ketahuan, siapa yang pernah lupa? Saya gitu, tahu. Karena semua ada syahidnya, ada saksinya. Karena itu terkait hadis Rasulullah SAW. Oke. Terakhir dari sana, Mbak. Ya silakan, Mbak. Mau nanya tentang hadis, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Itu katanya ilmunya cuma tidak berlaku. Siapa yang bilang? Hadisnya ini, Mbak. Hadisnya nih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, siapa yang melangkahkan kaki menapaki tariqan, man salaka tariqan, siapa yang melangkahkan kaki menapaki sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam jalan itu dia untuk mencari ilmu, ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan langkahnya itu Allah akan memudahkan langkahnya ke surga. Itu kalau kita lihat dengan kacamata definisi gramatikal bahasa Arab, kalimatnya ilman, yaltamisu fihi ilman. Bukan ilmu. Yaltamisu fihi ilman. Di jalan itu dia menapak, mencari ilmu. Ini ilman. Ilman ini bentuknya nakirah. Apa itu makna tentu? Nakirah itu umum.
Kalau ma'rifat itu ada misalnya al-ilm. Ini ya, kalau contohnya gini, kita pun ini buku, ini nakiro, semua buku pokoknya buku. Tapi kalau udah al-kitab, kitab itu, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu udah khusus karena ada al. Alnya itu alif ta'rif. Untuk ma'rifat tuh khusus. Nah, kan? Ini udah nggak akan berpindah ke kitab yang lain. Ya bisa pindah ke kitab bahasa kanji nggak bisa. Ya kan? Alkitab udah khusus Al-Qur'an. Apa udah dikasih al, pagar al. Kalau di sini Mbak ini masih umum. Timbangannya adalah selamat niatnya mencari ilmu itu untuk beribadah karena Allah. Niatnya ibadah. Karena di dalam Islam nggak ada dikotomi ilmu. Nggak ada dikotomi ilmu. Semua ini ilmunya Allah. Ya kan? Semua ilmunya Allah. Ilmu tajwid itu sama juga pentingnya dengan ilmu arsitek. Sama pentingnya, ya kan? Ilmu tajwid juga sama pentingnya, ya kan? Dengan ilmu ini, Ilmu kamera. bikin apa? Kamera dan seterusnya. Arsitek kenapa penting? Coba kalau Masjidil Haram nggak ada yang bikin arsiteknya, nggak dibikin yang bagus begitu. Orang meskipun bisa tajwid, bahasanya nggak enak itu imamnya itu. Nggak enak kalau nggak ada. Meskipun suaranya enak, ada mikrofonnya, tapi kalau panas begitu bagaimana? Nggak enak, karena ada arsiteknya, ada semua. Jadi ibadah jadi enak. Kan penting semuanya kan adanya kan. Sama jadinya penting. Selama ilmu itu runut benar, nanti akan sampainya juga akan ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya apa itu saling mendukung. Tapi kalau nanti ditanya yang terkait sama prioritas, tetap siapapun Anda, apapun di bidang Anda, tetap yang paling utama adalah harus tauhid dahulu. Anda harus tahu tauhid. Nggak ada maknanya kalau sehebat-hebatnya seorang tapi nggak bertauhid. Berikutnya adalah nggak ada maknanya orang hebat seperti apapun sesuatunya nggak benar, nggak benar, nggak ada maknanya. Awalu ma yuhasib yadi bagaimana asal kan begitu kan. Jadi itu kan, dan kemudian kita akan lihat di zaman pertengahan ulama-ulama kita nggak ada dikotomi ilmu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dia disebut sebagai pakar hadis, dia pakar fikih, itu beliau juga pakar astronomi. Dia juga pakar obat-obatan. Saya itu waktu di Kairo saya menerjemahkan satu kitabnya Ibnu Qayyim, 2 jilid, Miftah dari Sa'adah. Sampai puyeng saya menerjemahkan. Karena ada satu bab tentang astronomi. Jadi apa itu? Itu kamus-kamus biasa kan harus nyari ilmu astronomi. Tentang astronomi saya menerjemahin berat sekali. Miftah dari Sa'adah. Termasuk timing orang berkegiatan itu dibahas sama Ibnu Qayyim terkait sama waktu. Manusia paling bagus kalau untuk membaca hal-hal yang berat, kata Ibnu Qayyim, itu di pagi hari. Jadi kalau Anda mau tentang ilmu-ilmu yang berat-berat, rumus-rumus yang berat itu, bacalah setelah subuh. Itu yang dikatakan itu ini udah terbukti ensiklopedis. Dia kemudian ini sudah kata ini sudah sunnatullah fenomena alam, bahwa tenaga makhluk hidup itu paling sempurna itu setelah dia bangun dari tidur ketika waktu pagi, ya kan? Ketika matahari belum begitu panas, udara masih sangat bersih dan segar, semua tutup dibahas sama detail sama Ibnu Qayyim. Tambah ke sana orang udah bekerja, matahari semakin panas, burung-burung saja mulai istirahat. Ibnu Qayyim,
Sore itu waktu udah lelah. Kalau Anda mengerjakan perbuatan yang berat, berpikir yang keras di waktu sore hari, Anda salah alamat, kata Ibnu Qayyim. Karena burung-burung saja sudah mulai kembali ke sarang. Kata Ibnu, begitu. Jadi ini juga menjadi irama yang indah juga. Ini seorang Ibnu Qayyim yang seorang pakar itu juga mengamati fenomena sosial, fenomena keadaan alam, biologi dan sebagainya. Nanti kalau kita bicara tentang Ibnu Sina juga sama. Al-Konfiti itu menjadi undang-undang buku utama dalam ilmu kedokteran di Eropa dan di mana-mana itu sampai awal abad 19. Al-Konfiti itu ulama yang menemukan pertama kali bagaimana nyambung tulang juga ulama, ya kan? Tahun 2012 itu di California ada pameran 100 tahun tentang kegemilangan Islam itu, ulama-ulama itu kerjasama antara Saudi sama Oxford, itu keliling Amerika dan Eropa. Itu saya pas di sana. Dahsyat. Orang Amerika sendiri sampai terkagum-kagum. Ternyata Islam itu memang luar. Itu di zaman itu pemahaman keilmuan adalah integral. Benar-benar menyeluruh. Sumul. Lah, akhir-akhir kesini kan sebenarnya kan diawali dari ketika kita dijajah itu kan. Ketika dijajah, kita terutama Indonesia ini kan rakyat pribumi ini kan nggak mendapat tempat untuk belajar sebenarnya. Yang mempertahankan supaya rakyat masih cerdas itu kan pesantren. Di pinggir-pinggir hutan kiai-kiai itu masih mengajar orang mau membaca. Nah, para kiai memang mengajar yang pertama kali yang paling pentingnya ilmu ini diajarkan. Matematika ada tapi nggak banyak. Matematika diajarkan untuk menghitung zakat, menghitung mawaris kan gitu kan. Sama ilmu falak. Ini alhamdulillah masih berhutang kita sama ulama. Dulu yang boleh belajar cuma Belanda siapa? Orang-orang Belanda atau orang-orang yang bekerja pada Belanda. Orang-orang yang biasa-biasa nggak boleh belajar. Larinya kemana? Ya ke pesantren. Ini kemudian ada semacam dikotomi ilmu pengetahuan. Semacam ada dikotomi. Memang juga para pesantren nggak dikasih ruang. Nah ini kita nggak boleh begitu lagi. Nggak boleh begitu lagi. Kita harus menyatukan. Baik, rasanya sudah cukup. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi, kan? Besok kita punya acara di mana Pak Jamal? Di SRIT ya. Besok mungkin kita masih bisa berjumpa. Kalau mau datang, ahlan wa sahlan. Kita besok akan berbincang tentang bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kelanjutannya dari ini, tapi dalam konteks yang mungkin kita bicara tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Semoga kalian semuanya selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jepang ini dicurahi oleh Allah taufik, dicurahi oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Pulang tepat pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.